perihal Rekanita. Di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama salah satu rekanita yang ada di IPPNU Purwakarta. Siapa dia? Pokoknya beliau jadi orang nomor 1 di PC IPPNU Purwakarta khususnya. Oke, sebelum kita mulai di ngobrol kali ini, teman-teman yang udah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum subscribe di subscribe sekarang. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Aja nih, daripada lama-lama ya Teh ya, kita langsung enak aja nih rekanita keren kita. Pokoknya beliau orang keren di PC IPPNU Purwakarta. Langsung aja. Kita atur posisi. Siap. Kita jaga jarak. Siap. 1, 2. Ini dia narasumber kita yang akan kita korek tentang dirinya. Oke, di sini kita sudah bersama Ketua PCI PPNU Kabupaten Purwakarta masa 2021-2023, yaitu Teh Kikin Komitan. Kan tapi kayaknya nggak afdol kalau nggak orang yang langsung kenalin. Jadi kita langsung aja. Mangga. Semua rekanita semua, perkenalkan saya Kikin Komitan Dewi, Ketua PC IPPNU Kabupaten Purwakarta masa 2021-2023. Alhamdulillah ya. Kita haturkan terima kasih kepada Teh Kikin karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol ya dengan kita di ngoprek kali ini. Bagaimana perasaannya tadi? Masya Allah sekali. Jadi akan ada beberapa pertanyaan tentunya tentang Teh Kikin di IPPNU. Mau kita langsung saja atau bagaimana? Boleh. Langsung saja. Oke. Akan ada beberapa pertanyaan ya rekan-rekan, dan tentunya ini bisa menjadi motivasi juga buat rekan-rekan yang tadi, buat teman-teman juga yang mau masuk IPPNU atau penasaran nih sama IPPNU, bisa banget didengarkan ngoprek kali ini karena narasumber kita sekarang memang orang yang nomor 1 di IPPNU di Kabupaten Purwakarta. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Silakan. Pertanyaan pertama. Nggak apa-apa ya Teh, ditanya-tanya ya Teh. Ya Allah. Tidak Ridho. Karena Teh Kikin belum tahu ya kita mau nanya apa. Ini benar-benar surprise. Nah, jadi langsung ke pertanyaan pertama nih ya. Kayaknya kan kita memang backgroundnya kan dari IPPNU nih. Ada itu pertanyaan pertamanya tentang gimana sih Teh sisa-sisa perjalanan Teteh di IPPNU sampai sekarang. Suka duka ya. Pertama bercerita dulu aja ya. Iya, karena ngobrolnya karena ngoprek juga. Yang pertama, saya terjun di PPNU itu tahun 2016 waktu masih duduk di bangku SMA kelas 2 kalau tidak salah. Dan pada saat itu masih di PAC di PPNU Kecamatan Darangdan. Alhamdulillah langsung terpilih menjadi ketua PAC-nya. Jadi menjabat sebagai ketua PAC Kecamatan Darangdan tahun 2016 sampai 2018. Tentunya tidak akan menyangka ya bisa sampai di posisi saat ini gitu. Perjalanannya sudah sangat luar biasa, suka dukanya betul sekali. Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Suka dulu ya. Karena kita biar sumringnya gitu ya, yang nonton sebagai yang senang-senang belakang aja. Karena kita lagi happy karena di sini banyak sekali sekali makanan ya. Iya, rekan-rekan yang mau boleh pesan di nomor di bawah ya. Oke. Sukanya sih ya, sukanya terjun di PPNU. Pertama kita jadi lebih tahu dunia di luar. Kemudian yang kedua kita lebih dekat dengan para kiai, para ulama, para sesepuh. Kemudian yang paling penting kita punya teman baru. Jadi kita ikut ya relasi. Jadi kita ikut di PPNU itu yang tadinya kita tidak, maksudnya punya teman yang hanya sedikit,
kita gabung di BPNU, teman kita ada di berbagai penjuru gitu ya, di mana-mana, di berbagai daerah gitu. Yang tadinya hanya tahu Darangdan saja misalkan, alhamdulillah setelah masuk di BPNU sekabupaten Purwakarta sudah tahu gitu, punya banyak teman gitu dalam relasinya. Kemudian sekarang menjabat menjadi ketua PC di BPNU Kabupaten Purwakarta, tentunya menambah lagi relasi gitu di setiap daerah ya, berbagai kota dan kabupaten. Dan yang paling penting sukanya di BPNU itu adalah pengalaman sih ya, yang kita tidak dapatkan di mana-mana, di BPNU kita dapat. Jadi buat teman-teman yang masih galau-galau nih ya, kalau yang belum masuk di BPNU, wajib sekali masuk di BPNU. Betul banget. Kalau dukanya apa ya? Pastinya sukanya terbikin, maksudnya kebahagiaan di PPNU itu bener-bener banyak banget gitu ya. Mungkin dan ini adalah sebagian Ya, dan Ya, rata-rata yang Pevin cerita gitu emang sama kita juga sama cerita. Betul, karena Rasain gitu. rata-rata kita merasakan hal yang sama. Memang itu yang kita rasakan. Nah, tadi sukanya, sekarang mulai dari dukanya. Kayaknya apa ya? Tentunya banyak sekali sih ya. Tidak waktu yang waktu yang sangat lama, kemudian waktu yang sebentar dari 2016 sampai sekarang 2021, tentunya banyak sekali duka gitu. Mungkin hal yang saya rasakan, rekan-rekan yang rasakan mungkin tidak sebanding dengan rekan-rekan kita senior kita seperti kita di zaman dahulu gitu, berjuang di Nahdlatul Ulama ya. Mungkin apa ya, dukanya paling hujanan sudah biasa ya, pulang malam kepanasan. Jadi sebenarnya itu sih bukan duka sih ya, itu sebuah perjuangan, proses proses di BPNU. Jadi dukanya apa ya? Kalau disebutkan sebenarnya tidak cukup sampai selesai ini video. Jadi tidak usah disebutkan saja lah, biar saya saja yang merasakan. Karena setiap orang itu ketika berproses di suatu organisasi, ketika memperjuangkan sesuatu itu kadang tidak bisa diceritakan, tidak bisa diungkapkan gitu. Bukan karena apa-apa, mungkin karena biarlah orang lain tahu kita bahagia gitu. Dan karena yang emang yang bisa ngerasain cuma diri kita sendiri ya. Dan terus kalau misalnya duka-duka itu kayak apa aja sih, ya mungkin beda-beda porsi ya orang-orang kan. Jadi ya udahlah gimana orangnya aja. Kadang ada hal yang memang tidak bisa kita ceritakan, namun hanya bisa kita rasakan. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangat. Oke, kita lanjut. Siap? Berasa ujian nasional. Dan di hatinya Pevin kayaknya apa lagi nih ya gitu. Oke, siap-siap. Sebelumnya nih, pernah kepikiran nggak sih bakal jadi ketua PC gitu di BPNU di Kabupaten Purwakarta? Wow. Pertanyaan yang sangat wow. Ya kan biar semua orang tahu gitu. Mungkin sebelumnya ada rasa emang pengen banget terlibat di NU, jadi biar lebih leluasa libatnya jadi ketua. Jadi emang dari dulu udah pengen jadi ketua gitu kan, bisa jadi biar memotivasi juga buat teman-teman semua gimana nih. Jadi dari awal masuk di BPNU sih sebenarnya tidak ada sekali niatan gitu ya untuk menjadi ketua pimpinan cabang dari BPNU Kabupaten Purwakarta. Tidak ada sedikit pun di dalam hati ingin menjadi ketua. Kemudian kalau untuk berkhidmat sebetulnya tidak harus menjadi ketua sih ya. Tidak melihat jabatan atau apa. Untuk berkhidmat kita harus lakukan dengan kelas dan penuh hati yang sangat luar biasa. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Anita Ica, ada nggak sih perasaannya mau jadi ketua? Tidak, dan tidak apa ya, tidak menyangka gitu akan menjadi pimpinan di Kabupaten Purwakarta. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Tidak ada niatan sedikit pun, tapi ini adalah amanah yang mudah-mudahan bisa saya jalankan, dan tentunya harus ada dukungan dari rekan desa di BPNU Kabupaten. Jadi begitu. Benar. Jadi asli dari tahun 2016 aktif di BPNU, tidak ada sedikit pun keinginan gitu ya, ataupun
harapan ataupun apa lagi menjadi ketua PCIMNU, tapi mungkin ini adalah takdir dari Allah, qadarullah harus menjadi ketua PCIMNU Kabupaten Surakarta. Ya mungkin saya tidak mau untuk menjadi ketua, tapi ketika dipilih ya Sebagaimana bukan harus bagaimana ini ya, ada memang, tanggung jawab. memang itu menjadi kepercayaan orang-orang banyak Banyak ya, kepada betul. ya, seperti itu. Dan mungkin tanpa kita harus jadi ketua pun bagi PPN itu harus tetap maksimal dan ikhlas. Karena barokahnya luar biasa. Lanjut nih. Oke. Pertanyaan ketiga, ada hal apa aja sih yang paling berkesan buat teman selama jadi kader PPN? Pengalaman yang paling berkesan, aduh inget gitu kan, paling diingat gitu. Kalau mungkin kan pas jadi ketua mah masih baru nih ya, jadi selama jadi PPN ya. Oke, karena sedikit cerita nih ya, karena saya itu dulu adalah orang yang tidak pandai berbicara dan tidak main kemana-mana gitu. Alhamdulillah ketika masuk di PPNU asli nih tidak tahu pleret, tidak tahu, maksudnya tidak terlalu tahu gitu ya. Wanayasa apalagi Campaka, Cibatu dan kota pun ya tidak tahu gitu, karena memang saya bukan asli orang Purwakarta. Saya lahir di Pandeglang, Banten. Ya, jadi merantau ke sini sehingga tidak tahu nih kota Purwakarta itu seperti apa. Dan alhamdulillah setelah masuk ke PPNU jadi tahu nih, dari mulai kalau di Indonesia mah dari ujung Sabang sampai tahu gitu ya. Nah alhamdulillah sekarang jadi tahu gitu. Kemudian yang tadinya asli anak rumah sekali, tidak pernah kemana-mana sendiri, di PPNU bisa gitu. Pangandaran bisa nih, barokahnya di PPNU sendiri gitu. Kemudian ke Bandung kemana ketemu Pak Gubernur saat ini, Pak Ridwan Kamil, itu adalah sangat luar biasa sekali ya. Bisa berjumpa dengan ulama kita semua, Bapak Dr. Haji Siro gitu dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya wakil presiden kita nih, kita coba Haji Ma'ruf Amin. Itu kan sudah sangat luar biasa ya. Itu adalah kesan yang sangat luar biasa yang ketika kita tidak dapatkan di PPNU, kita dapatkan di PPNU. Itu adalah salah satu barokah. Tapi yang tadinya anak rumahan ya, Ya terus sekarang jadi enggak. bukan ke arah negatif ya. Ya, Jadi betul. masuk ke PPNU tuh malah lebih ke jadi nama pengalaman, Betul. gitu ya, jadi tahu daerah-daerah yang lebih sebelumnya nggak tahu. lebih bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Oke, next. Sepertinya rekan-rekan sudah lapar. Next terus. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dari pribadi teknik sendiri, dari diri teknik sendiri, selama ber-IPPNU, apa saja sih yang sudah Fikri lakukan untuk IPPNU? Mungkin banyak ya, tidak akan bisa tersebutkan. Cuma yang memang, oh ini nih, aku sudah memberikan ini gitu kan. Kan biasanya seseorang gitu ya, kalau di organisasi, mau itu di OSIS, di sekolah, dan di mana-mana, di organisasi masyarakatnya sekalipun, misalkan kita sudah berhasil mencapai sesuatu dan membuat organisasi tersebut memang muncul karena hal itu, seperti itu. Apa ya? Bingung sih. Sebuah pencapaian apa sih yang sudah saya berikan yang buat IPPNU atau PPNU, apa saja yang sudah dilakukan? Tentunya tidak banyak sih ya, hanya saja disebut pengorbanan sih, bukan pengorbanan ya. Yang penting asli nih, dari segi materi ataupun apapun, saya belum bisa memberikan sedikit apapun untuk IPPNU, tapi setidaknya tenaga, pikiran, hati yang ikhlas, sabar, mungkin itu yang sudah saya lakukan gitu. Tentunya apalagi sekarang saya menjadi pucuk pimpinan gitu ya, tentunya harus bisa memimpin sekarang PCIMNU dan Kabupaten Surakarta ini lebih menonjol lagi, lebih berkembang lagi dalam segala apapun. Tentunya tidak akan bisa saya lakukan sendiri, harus ada dukungan dari rekan-rekan semua, kerjasama paling penting, komunikasi. Jadi kalau disebut atau dibilang apa sih yang sudah diberikan untuk IPPNU, tentunya belum ada sih ya, sedikit pun belum ada, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bareng-bareng untuk IPPNU Purwakarta yang
lebih baik, yang lebih dan lebih oke lah gitu. Ya, gini ya, mungkin bagi sebagian orang memang ada hal yang kita sudah memberikan ini loh gitu, cuma memang tidak berbentuk materi gitu kan, tidak berbentuk sesuatu yang nyata gitu, tidak berwujud. Cuma ya ketika kita semangat, ketika kita istiqomah, ikhlas, sabar tadi yang disebutkan oleh kedua, memang betul itu salah satu dari pengorbanan yang bisa kita berikan untuk organisasi. Jangan gitu ya, bukan kita niatnya untuk berbagi pengalaman. Siapa tahu, betul, siapa tahu dengan kita berbicara seperti ini rekan kita jadi yang tadinya malas-malasan nih di organisasi, apalagi di kadang-kadang di PPNU jadi semangat lagi, karena walaupun kita lagi pandemi ya, lagi situasi dengan hal terbatas, tidak bisa kemana-mana, ada handphone, ada sosial media, itu bisa sekali kita manfaatkan. Peran pelajar itu jangan hanya stok karena keadaan ya, justru harus memanfaatkan keadaan dimanapun caranya. Iya, karena ketika situasi seperti ini kita benar-benar dituntut untuk bisa berinovasi. Nah itu keunggulan dari kita mengikuti organisasi, kita bisa berkreativitas gitu ya, mencari inovasi, mencari pemikiran yang cemerlang, bagaimana caranya kita beraktivitas, berkegiatan walaupun jarak jauh, ya, walaupun tidak bisa bertemu bertatap muka, memanfaatkan teknologi. Nah, betul sekali. Oke, kita lagi pertanyaan terakhir. Memanas. Untuk pertanyaan terakhir ditanyakan, di luar sana banyak yang belum gabung nih di IPPNU, yang khususnya di Purwakarta kayaknya belum semua ya, mungkin kebanyakan belum ada, belum masuk semua gitu. Nah pertanyaannya, kasih semangat buat kader, buat calon-calon kader IPPNU yang belum masuk, biar mereka tertarik gitu. Sebenarnya kita di sini ngapain gitu kan? Oke, semangat Fatima. Semangat. Mungkin kata-kata apa ya? Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan di luar sana atau teman-teman di luar sana yang belum mengikuti PPNU. Sekali lagi saya informasikan gitu ya, wajib sekali ikut PPNU karena tadi dari awal kita sudah sebutkan gitu ya, barokahnya sangat luar biasa, pengalaman yang kita tidak dapatkan di luar sana kita bisa dapatkan di PPNU. Dan satu kalimat yang sangat terngiang dan di pikiran saya gitu, kata-kata dari senior kita gitu, bahwa ingat bahwa amanah tidak pernah salah memilih kehendak. Nah, jadi itu adalah kata-kata yang sangat luar biasa gitu ya, bahwa amanah tidak pernah salah memilih kehendak. Jadi teman-teman dimanapun teman-teman menjabat memimpin gitu ya di suatu organisasi apapun, ingatlah kata-kata itu gitu, bahwa amanah tidak pernah salah memilih. Nah, buat kita yang tahu itu kata-kata siapa, komen di bawah, komen di bawah. Nah, Tahu itu, ramein. iya, ramein komen di bawah. Nanti siapa tahu kita akan undang selanjutnya di ngoprek selanjutnya ya. Kalau ngoprek sih ada ya. Oh, beda. Mungkin berarti nih ada apa lagi nih di PPN Purwakarta. Jadi apa ya, tidak banyak sih ya. Ini semangat meskipun kita sekarang di masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan yang jaga iman, jaga hati, jaga mata, Biar aman. Pokoknya harus tetap semangat terus seperti biologi gitu ya, bahwa dalam belajar beliau bertakwa dimanapun rekan kita berada gitu, meskipun di rumah tetap semangat dan tentunya tetap berkhidmat gitu, terutama di PPNU Kabupaten Purwakarta. Betul sekali. Menikenyang. Enggak, justru kenyang karena mendengarkan pengalaman dari ketua yang luar biasa. Terima kasih banyak tadi Juga di sebelah juga sudah sangat luar biasa. Kanita Ica ini juga sangat luar biasa sekali. Dari mereka itu banyak sekali loh pengalaman-pengalaman informasi. Jadi kopreknya nanti ini. Oke. Kapan-kapan Ya. Terakhir. Kapan-kapan. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab nanti ya. tapi kalau ada di rekan kita atau
teman-teman dari YouTube kami boleh masih ada yang penasaran nih sama nanti sama ketua nih, boleh nih kita Boleh bikin kita lagi. mutualan. Iya. Boleh kita melanjutkan ngoprek bersama ketuanya. Pokoknya komen aja, Komen di bawah, silakan rekan itu mau nanya apapun boleh. Boleh silakan. Barangkali rekan mau nanya boleh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, untuk silaturahmi itu boleh. Boleh. Mau ke Teh Lala boleh. Bisa itu juga boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke. Mungkin semua pertanyaan sudah kita jawab. Sudah ketua jawab. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa Luar sekali. biasa banget Pengalaman, motivasi dan perjalanan mungkin ya suka duka pribadi. ceritakan. Mungkin belum semuanya kayaknya sih Oh, gitu. belum. Kayaknya belum. Ini Nggak masih bakal ada yang beres. mengganjal. Ini masih ada yang mengganjal. Tapi bisa sengaja kan biar bikin Penasaran. Terus kita konten lagi kedua kali. Oke. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Mudah-mudahan berasa. Amin. Ya mudah-mudahan kita semua bisa berorganisasi walaupun di masa pandemi ini segala hal terbatas, segala kegiatan terbatas, namun kita manfaatkan yang ada terus berinovasi. Nah, pokoknya kreativitas kita harus terus diasah ya, walaupun keadaan pandemi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah Insya Allah mau sekali. ngoprek bareng kita. Doakan kita semoga tetap bisa Mudah-mudahan sehat selalu nih. Dan kita sama kita yang kena semangat terus ya. Oke, teman-teman semua. Mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semua. Dan subscribe. Sebelumnya sampai lihat dulu dong. Yuk. Boleh? Oke, Ketua. Ya. Salam belajar berjuang bertakwa. Oke, semoga kita tetap istiqomah ya. Belajar berjuang dan bertakwa. Akhirul kalam. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.